Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak di rumah? Tetap semangat ya. Bertemu kembali dengan saya Ibu Jimiati. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana trik penyelesaian soal-soal limit fungsi ya, anak ya. Di sini nanti Ibu akan menjelaskan beberapa soal disertai trik-triknya ya. Ibu tuliskan dulu soal yang pertama. Misalkan bentuknya seperti ini. Limit X menuju 3 X kuadrat dikurang X dikurang 6 dibagi dengan X kuadrat dikurang 5X ditambah 6. Nah, dalam penyelesaian soal limit, anak-anak, langkah pertama yang kita lakukan adalah kita mensubstitusi. Kita mengganti nilai X3 ini ya, kita masukkan ke sini. Kita ganti ya, anak-anak ya. Kita ganti X-nya 3, berarti ini 9 dikurang 3 dikurang 6, itu hasilnya 0. Ini juga kita ganti X-nya 3, 9, berarti tambah 6, 15, dikurang 15 juga 0. Karena hasilnya 0 per 0 atau penyebut ini tidak boleh nilainya 0 ya anak-anak, maka langkah selanjutnya kita bisa menggunakan dengan cara memfaktorkan. Kita faktorkan pembilang dan penyebutnya. Ayo kita faktorkan limit X menuju 3. Kita faktorkan ini. Berarti ini X kuadrat, di sini X, di sini X. Negatif 6. Kalau negatif 6 berarti bilangan apa yang dikalikan hasilnya 6 adalah 2 dan 3. Nah, karena negatif berarti satu positif, satu negatif. Di mana kita letakkan negatifnya? Kita lihat di sini. Karena hasilnya ini negatif, berarti negatifnya letakkan di bilangan yang besar, yaitu 3. Di sini positifnya. Untuk di bawah juga sama, kita faktorkan seperti ini. Berarti ini X, ini 6, berarti juga sama ya, 2 dan 3. Nah, karena dia positif, berarti dua-duanya negatif atau dua-duanya positif, tanda negatif 2 dan 3-nya ya. Karena hasilnya negatif 5, berarti di sini negatif 2 dan negatif 3. Langkah selanjutnya kita sederhanakan. Nah, ini kita sederhanakan ya yang ini. Selanjutnya tinggal kita ganti nilai limitnya. Limit X menuju 3. Berarti yang sederhana tinggal kita ganti substitusi X-nya 3. 3 tambah 2. Ya, kemudian yang ini 3 dikurang 2, yaitu adalah 1. Sehingga nilainya adalah, ini gua hapus dulu. Ya. Sehingga nilai limitnya, sini aja ya. Ya, tadi kita masukkan nilai X-nya 3, 3 tambah 2, 5. Kemudian 3 dikurang 2, 1. Sehingga hasilnya adalah 5. Itu adalah nilai limitnya ya. Bagus dulu ya. Nah, ini cara yang pertama itu dengan menggunakan faktor ya. Sekarang ada cara yang kedua ya, kita bisa menggunakan cara dengan menggunakan teorema L'Hopital. Ibu ganti sini aja ya. Ini cara yang kedua yaitu dengan teorema L'Hopital, yaitu kita dengan menggunakan konsep turunan. Jadi kita turunkan, yang ini kita turunkan. Nanti kalau anak-anak sudah belajar turunan, X kuadrat kurang X kurang 6 ini kita turunkan. Turunannya X kuadrat itu 2X. Turunannya X itu negatif 1. Yang di bawah juga kita turunkan, yang ini X kuadrat kurang 5X tambah 6. Turunannya dari X kuadrat itu 2X. Turunannya min 5X itu min 5. Nah, selanjutnya tinggal kita substitusi nilai X-nya. Kita ganti X-nya 3, 2 kali 3, 6, dikurang 1, 5. Kita ganti X-nya 3, 2 kali 3, 6, dikurang 5, 1. Sehingga hasilnya 5. Ini adalah dengan menggunakan teorema
L'Hopital. Itu menggunakan turunan ya. Jadi pembilang dan penyebut itu kita turunkan. Itu cara yang pertama ya. Jadi kita ketika menemukan bentuk 0 per 0, kita bisa menggunakan konsep faktor, memfaktorkan. Atau dengan cara cepatnya adalah menggunakan konsep turunan. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan digeser ya. Kita ke soal yang kedua. Sini. Nah, gimana soal yang berbentuk akar? Nah, yang berbentuk akar. Misalkan soalnya limit X menuju 4, bentuk akar ya. Dengan persamaannya X kuadrat dikurang 16. Kemudian penyebutnya 1 dikurang akar X dikurang 3. Kita substitusi dulu anak-anak X-nya dengan 4. Kita substitusi dulu X-nya 4. Berarti ini 4 kuadrat 16 kurang 16, 0 ya. Ini kita ganti X-nya 4. Berarti 4 kurang 3, 1. Akar 1. 1 dikurang 1, 0. Nah, langkah selanjutnya karena ini 0 per 0, maka karena dia bentuk akar, cara pertama kita bisa mengalihkan dengan sekawan dari penyebutnya ini, sekawannya. Ya, kalau negatif berarti sekawannya positif. Ayo kita kalikan dengan sekawannya. Tuh dikurang akar X dikurang 3. Nah, Ibu ganti sini ya. Kita kalikan dengan sekawannya. Kalau dia negatif, berarti sekawannya adalah positif. Ini ya. Ini adalah sekawannya ya, anak-anak ya. Jadi kalau dia negatif, sekawannya adalah positif. Ini sama atas bawahnya. Nah, langkah selanjutnya tinggal kita menyederhanakannya. Limit X menuju 4, ini tinggal kita faktorkan ya, seperti biasa. Kalau X kuadrat kurang 16 berarti sini X, karena negatif berarti negatif 4, positif 4. Ini kita kalikan 1 ditambah akar X dikurang 3. Yang di bawah ini dikalikan 1 dikali 1, ini 1, negatif dikali positif, ini negatif. Sedangkan untuk yang di tengahnya ini hasilnya 0 ya. 1 dikali akar 3 positif. Kemudian di sini juga negatif hasilnya 0. Tinggal yang ini akar dikali akar. Akar dikali akar. Dulu tandanya negatif dikali positif. Tandanya negatif. Akar dikali akar. Maka akarnya akar kuadrat ya. Akar dikali akar. Maka akarnya disederhanakan. Tuh akarnya hilang ya, jadi sisanya X dikurang 3. Langkah selanjutnya tinggal kita sederhanakan ya. Kita sederhanakan. Ibu geser ya. Kita sederhanakan di sini. Ini tetap ya, X dikurang 4, X ditambah 4. Yang pembilang ini tetap masih 1 ditambah akar X dikurang 3. Sedangkan yang di bawah, anak-anak lihat ini, kita akan membentuk yang di bawah ini, supaya bentuknya sama dengan salah satu faktor yang ada di atas, yang ada di pembilangnya ya. Kita bisa menggunakan ini bentuknya seperti ini, X dikurang 4. Ini kan, ini min X. Ini kan kalau disederhanakan kan tulisannya disederhanakan, ini kan menjadi min X. Ya, min kali X min X 1. Ini min kali min positif 3. 1 tambah 3 positif 4. Nah, ini kita sederhanakan, kita keluarkan ya. Kita keluarkan, itu sama juga bentuknya adalah negatif X. Ini
supaya hasilnya positif. Ya, ini berarti sini negatif 4. Nah, ini yang kita tulis di sini ya. Nah, ini kita tulis sini jadi negatif X dikurang 4. Selanjutnya tinggal kita faktorkan, kita sederhanakan ini ya. Nah, langkah selanjutnya tinggal kita substitusi nilai X-nya 4. Jangan lupa ada negatifnya, kita naikkan ke atas. Ini X-nya 4, 4 tambah 4, 8. Kali 1 ditambah ini akar 4 kurang 3 akar 1. Anak-anak tahu ya, akar 1 itu 1. 1 tambah 1, 2. 2 kali negatif 8, negatif 16. Ini adalah nilainya. Nah, sekarang bagaimana kalau kalian ingin menggunakan teorema L'Hopital? Nah, bisa juga ya. Nah, cara keduanya, ya sini Ibu, ini ya. Cara kedua kita akan menggunakan teorema L'Hopital. Warna biru aja. Nah, teorema L'Hopital kita turunkan masing-masing ya. Nah, kita turunkan. Jadi limit X menuju 4. Menggunakan L'Hopital. Ini turunan dari X kuadrat dikurang 16, turunannya adalah 2X. Turunannya ini adalah 2X. Kemudian turunan yang bentuk akar ini turunannya 1, ini 0 ya anak ya. Nanti kalau kalian sudah mempelajari turunan, ini negatif. Nah, untuk bentuk akarnya ini akar X pangkat 3 turunannya itu setengah dibagi 1 per akar X dikurang 3. Maka bisa kita sederhanakan, kita ganti X-nya dengan 4, berarti 2 kali 4, 8, negatif setengah dikali 1 per, ini X-nya 4, akar 4 dikurang 3, akar 1, sehingga bisa disederhanakan, min 8 dikali ini, 2 kali akar 1, 2 ya, hasilnya adalah negatif 16. Ini kalau kita menggunakan teorema L'Hopital ya, seperti itu. Jadi untuk cara yang untuk yang bentuknya itu adalah berbentuk akar seperti ini ya, bentuk akar, maka cara penyelesaiannya adalah mengalihkan dengan sekawan dari penyebutnya ya. Jadi kalau dia negatif, sekawannya adalah positif, itu sebaliknya kalau dia positif, sekawannya adalah negatifnya. Oke, kita lanjutkan ke yang soal berikutnya. Nah, bagaimana sekarang kalau ini tadi kan X-nya menuju angka tertentu ya. Ini menuju angka 4. Ini tadi X-nya menuju angka 3. Nah, sekarang bagaimana jika X-nya itu menuju bentuk tak hingga. Nah, ini kita ya. Soal nomor ketiga ya. Itu X-nya menuju tak hingga. Ini contohnya seperti ini bentuknya. Limit X menuju tak hingga. Nah, di sini 3X kuadrat ditambah 6 dibagi dengan X ditambah 1. Nah, bagaimana menyelesaikan soal yang seperti ini, anak-anak? Nah, untuk soal yang berbentuk tak hingga, ada cara cepatnya ya. Nah, kita bisa melihat koefisien atau melihat dari pangkat tertingginya. Nah, ini yang di atas ini kan pangkat tertingginya 2. Nah, yang di bawah ini kita kalikan ini berarti 2X pangkat 2, maka tertingginya juga 2. Maka nilai limitnya berarti sama dengan angka depannya ini 3 dan 2, itu 3 dibagi 2. Itu cara cepatnya ya. Jadi ini kalau kita uraikan tadi kan 3X kuadrat ditambah 6. Ini kalau dikali-kalikan ini berarti 2X kuadrat ditambah X tambah 2X jadi 3X ditambah 1. Nah, karena pangkat tertingginya sama-sama 2, maka untuk nilai limit tak hingga
Jika pangkatnya sama, tertingginya sama, yang diambil adalah nilai-nilai dari koefisien pangkat tertingginya yang sama tadi, itu 3/2. Jadi ada aturannya seperti ini untuk limit X menuju T hingga ya. Misalkan di sini adalah A X pangkat M ditambah seterusnya ya, polinom. Ini P X pangkat N dan seterusnya. Maka kita bisa melihat pangkat tertingginya ini ya, acuannya ke M dengan N ini. Jika M itu sama dengan N, maka nilai limitnya itu adalah A dibagi P ya. Itu yang pertama. Yang kedua, jika M itu lebih besar dari N, misalkan di sini yang di atas pangkatnya 3 tertingginya, yang di bawah hanya berpangkat 2, maka nilai limitnya nanti adalah tak hingga. Yang ketiga, jika M-nya itu lebih kecil ya, yang di atas misalkan pangkat 2, yang di bawah pangkat 3, berarti N-nya yang lebih besar, maka nilai limitnya itu adalah 0. Ini adalah cara cepat untuk menyelesaikan limit yang berbentuk suku banyak atau polinomial yang menuju X menuju tak hingga. Itu ya anak-anak. Kita lanjutkan. Ke soal berikutnya, yaitu masih menuju tak hingga, tapi yang bentuknya akar ya. Nah, ini soalnya. Misalkan limit X menuju tak hingga, ini bentuknya akar. Misalkan di sini 3X ditambah 2 dikurang akar 9X kuadrat dikurang 5X kurang 5X ditambah 1. Nah, untuk soal yang berbentuk akar seperti ini, langkah pengerjaannya itu langkah pertama tentu saja kita harus merubah bentuk 3X tambah 2 ini ke dalam bentuk akar ya. Bagaimana caranya? Mudah. Itu tinggal mengakar, kita kuadratkan ini. Jadi 3X ditambah 2 kuadrat. Itu langkah pertamanya ya. Jadi kita merubah yang bentuk ini ke dalam bentuk akar. Nah, selanjutnya yang ini tetap ya, 9X kuadrat dikurang 5X ditambah 1. Nah, langkah selanjutnya tinggal kita sederhanakan. Nah, cara mengkuadratkannya, berakarkannya berarti gini ya, 3X kuadrat. Berarti 3X kuadrat berarti 9X pangkat 2. Nah, sekarang untuk yang di tengah, lihat tandanya. Kalau dia di sini positif, berarti di sini positif juga. Kita kalikan 2 kali 3X, 6X, dikali 2, 12X. Ibu ulangi, 2 kali 3X, 6X, ditambah 2, 12X. Selanjutnya yang pinggir ini dikuadratkan. 2 kuadrat berarti 2 kali 2, 4. Nah, langkah selanjutnya kalau kita menyelesaikan dengan bentuk akar, kalau kita mengalihkan dengan bentuk akar sekawannya itu sangat panjang. Ada cara yang lebih mudahnya, itu kita bisa menggunakan triknya, yaitu ini kita simbolkan, ini A-nya, ini B, ini C. Nah, yang untuk di sini ini misalkan P ya, 9 itu P. Koefisien dari X ini adalah Q, yang konstannya ini adalah R. Rumusnya yang digunakan adalah rumusnya ini B dikurang Q dibagi dengan 2 akar A. Ini rumusnya ya. Sehingga bisa kita jawab nilai limitnya berarti B-nya adalah 12 dikurang ini Q-nya adalah min 5 dibagi dengan 2 akar A-nya adalah 9 ya. Diulangi, ini 12 positif. Kalau di sini negatif berarti negatif ya. Kemudian kita ambil nilai X yang di sini, koefisien X-nya negatif 5
kemudian dibagi dengan 2 akar A. A-nya ini adalah koefisien ini sama dengan ini ya. Nah, ini dengan kita sederhanakan. Negatif kali negatif positif 17. Ini akar 9, 3 dikali 2 itu 6. Seperti ini. Jadi begitu ya cara untuk menyelesaikan limit yang berbentuk akar, mana limitnya adalah X menuju tak hingga. Seperti ini yang Ibu sampaikan untuk pertemuan kali ini. Untuk pertemuan berikutnya bisa kita lanjutkan untuk limit yang untuk fungsi trigonometri ya. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat ya anak-anak belajarnya. Ibu akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.